Pihak keluarga Antoineta Evia Maria Mangolo, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, FIPP Universitas Negeri Manado Tondano Minahasa, yang tewas tak wajar di tempat kos di Tomohon, Sulawesi Utara, Sulut, berharap tabir di balik kematian putri mereka dapat dibuka. Mereka menduga kematian Evia bukan kasus mengakhiri hidup, tapi dibunuh. Keluarga melalui kuasa hukum Cypress Tatali menyatakan pihak keluarga memutuskan untuk mengotopsi jenazah Evia untuk mengungkap penyebab kematiannya. Agar supaya tidak ada multitafsir, maka diputuskan untuk diadakan otopsi, kata Cypress Tatali kepada Tribun Manado di rumah persemayaman jenazah di Perum CBA Gold Mapanget Minut, Jumat tanggal 2 bulan 1 tahun 2026. Dikatakannya, sang ayah telah membawa putrinya untuk otopsi beberapa hari yang lalu. Sebutnya ada sejumlah kejanggalan dalam kematian Evia. Terdapat luka lebam di beberapa bagian tubuh Evia. Untuk posisi kain juga agak janggal, katanya. Dengan otopsi, ia mengatakan segalanya akan terang benderang. Ia menerangkan pihak keluarga ingin menegakkan kebenaran. Jika memang itu bukan bunuh diri, siapa pelakunya? Kata dia. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan kekesalan pihak keluarga terhadap penanganan kepolisian di Tomohon. Atas izin siapa oknum polisi langsung pindahkan jenazah korban ke rumah sakit? Dalam teori penyelidikan, kalau orang mati tak wajar, tak serta-merta langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya, mustinya, kata dia, untuk kasus Evia yang mati tak wajar, pihak kepolisian menghubungi pihak Inafis. Inafislah yang berwenang untuk menangani jenazah korban dan menyimpulkan penyebab kematiannya. Kami minta tolong pada Pak Kapolda. Pak Kapolda ini adalah seorang yang berprestasi, profesional, dan tegak lurus dalam menegakkan aturan. Tak ada alasan oknum polisi di Tomohon mengambil langkah sebelum menghubungi Inafis, karena matinya tak wajar. Mereka juga tidak bisa menyimpulkan telah terjadi bunuh diri. Ini wewenangnya Inafis, kata kuasa hukum. Sementara, Antonius, ayah dari korban, sangat berharap pihak kepolisian dapat mengungkap tabir misteri di balik kematian putrinya. Saya berharap institusi kepolisian sebagai penegak hukum dapat mengungkap kasus kematian tak wajar ini. Kami semua mempercayakan penanganan kasus ini pada pihak kepolisian. Kami bermohon Pak Kapolda, katanya. Jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswi Unima yang meninggal di tempat kos di Tomohon, akan menjalani otopsi di RS Kando Manado pada Rabu 31 Desember 2025. Otopsi diputuskan oleh keluarga setelah ditemukan sejumlah luka yang membiru di tubuh jenazah. Ketsia, tante dari Evia, bercerita, pada Selasa, 30 Desember 2025 malam, di rumah duka di Perum CBA Gold, Mapanget, Minut, Sulut, ia memperoleh sebuah dorongan untuk memeriksa kaki dari jenazah. Saat itulah, ada tanda biru serta tanda seperti luka, katanya. Beberapa saat kemudian, atas saran seseorang, pihaknya membuka tubuh jenazah dan ditemukan tanda biru di punggang kiri dan di paha atas. Dari situ, lantas diputuskan untuk dilakukan otopsi, katanya. Ia menuturkan ayah dari almarhum sudah tiba sejak Rabu dini hari. Rabu pagi, ia bertolak ke Polda untuk persiapan otopsi. Dia menerangkan, sesungguhnya jenazah direncanakan pulang pada Kamis, namun batal karena ada otopsi. Ketsia menuturkan, pihaknya menyerahkan penanganan kematian itu pada pihak berwajib. 2. Unggah story menyentuh sebelum Natal. Evia Maria, mahasiswi Unima yang ditemukan meninggal di Tomohon, dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, pintar, dan agak pendiam. Hal ini diutarakan Ketsia, tante korban, kepada tribunmanado.com di rumah persemayaman di perumahan CBA Gold, Teterusan, Mapanget, Minahasa Utara, Minut, Sulut, Rabu, 31 Desember 2025. Ia memang pendiam, tapi rajin, katanya. Ia bercerita, Evia sangat rajin membuat tugas kelompok. Kadang, kata dia, saat menginap di rumahnya, Evia sering lupa makan karena kerjakan tugas. Saya sering tegur makan dulu, dan ia tetap dengan laptopnya, katanya. Sebut dia, Evia juga pintar, selain itu baik hati. Meski pendiam, Evia punya semangat tinggi untuk belajar. Dikatakannya, ia sempat menelepon Evia,
apakah hendak pulang saat Natal. Jawabnya tidak jadi karena tidak dapat tiket, katanya. Dirinya terakhir ketemu Evia pada beberapa bulan lalu. Kala itu Evia tengah KKN dan mencari tempat kos. Ia dan 2 temannya sempat menginap di rumah saya, dan sewaktu hendak pulang saat itu hujan, ia katakan makasih atau terima kasih. Maabo, panggilan Ketsia, katanya. Ia mengatakan sang ponakan sempat mengunggah story tengah mandi di pantai bersama adiknya sebelum Natal. Lalu menyusul story lainnya. Ia unggah sesuatu seperti kertas, mungkin tanda berhasil menyelesaikan KKN dan menulis kado Natal untuk Mama, katanya. 5. Rencananya akan tunangan setelah wisuda. Evia Maria ternyata sudah punya tambatan hati. Ia sudah punya pacar, kata Ketsia, tante korban, kepada Tribun Manado di rumah persemayaman di perumahan CBA Gold, Mapanget, Minut, Sulut, Rabu, 31 Desember 2025. Sebut dia, sang pacar saat ini bertugas di Papua. Keduanya direncanakan akan tunangan setelah Evia wisuda. Ia ingat, Evia pernah mengantar pacarnya naik kapal di Bitung. Evia juga pernah mengunggah foto sang pacar, katanya.